Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video presentasi pembelajaran yang dibuat oleh kelompok 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata pelajaran PKK dengan guru pembimbing yaitu Ibu Aira El Zahra Eskom. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi dan menyelesaikan tugas ini. So, langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Sebelum kita bahas materi lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama dengan saya sendiri, Desi Sapitri. Dan yang kedua ada Devia Nabila. Yang ketiga ada Naila Azizah Lutfiah. Yang selanjutnya yang keempat yaitu ada Endang Agustian. Dan yang terakhir ada Rian. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang membuat perencanaan produk massal. Indikator poin materi yang akan kita bahas kali ini yaitu ada pengertian produk massal, perencanaan produk massal, keuntungan produk massal, tahap produk massal, penyiapan dokumen persyaratan produk, melakukan validasi dan pengujian produk, pelaksanaan proses produk, dan kesimpulan. Pengertian produk massal. Salah satu tujuan produksi massal ini tentu saja untuk memenuhi permintaan pasar. Dengan begitu, pihak produsen atau bisnis dapat selalu memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan pengalaman yang baik. Produk massal disebut juga sebagai mass production. Secara sederhana, produk massal adalah kegiatan membuat suatu produk dalam jumlah besar dan dilakukan secara berulang. Poin yang kedua yaitu perencanaan produk massal. Perencanaan produk massal adalah proses persiapan faktor-faktor produksi yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk pada periode tertentu. Perancangan produksi memiliki 5 langkah. Yang pertama yaitu menyiapkan perancangan produksi, yang kedua yaitu menyusun jadwal penyelesaian produksi, yang ketiga yaitu membuat rencana pengadaan bahan, yang keempat mengatur jadwal operasional setiap unit, dan yang kelima yaitu mengkomunikasikan jadwal produksi pada pemesanan produk. C. Keuntungan produk massal. Yang pertama adalah peningkatan produktivitas perusahaan, yang kedua adalah biaya produksi relatif rendah, dan yang ketiga adalah waktu produksi lebih efisien. D. Tahap produksi massal. Tahapan atau rancangan produksi massal terdiri dari penyiapan dokumen persyaratan produk, proses validasi dan pengujian teknik, tahap validasi dan pengujian desain, proses validasi dan pengujian produksi, serta pelaksanaan proses produksi. Indikator yang kelima yaitu menyiapkan dokumen persyaratan produk. Dokumen persyaratan produk ini meliputi daftar fitur yang akan disertakan dalam produk, metrik spesifik yang perlu dipenuhi oleh setiap fitur, estimasi volume produksi, proyeksi biaya, jadwal rilis dan roadmap produk. Indikator yang keenam yaitu melakukan validasi dan pengujian produk. Di tahap ini, desain produk yang sudah diperoleh akan diuji kelayakannya dalam skala produksi. Tahap PVT ditunjukkan untuk memperkuat proses produksi serta menyiapkan rantai pasokan. Dengan begitu, kita bisa mengetahui kelemahan proses yang mungkin masih dimiliki dan dapat mengukur kesiapan untuk meningkatkan skala produksi ke tingkat massal. Poin ketujuh yaitu pelaksanaan proses produk. Di tahap ini, produsen juga kerap berupaya untuk memastikan hasil produksi tetap tinggi, kualitas produk terjaga, sedangkan biaya produksi menurun. Ciri produksi massal adalah menghasilkan produk dengan biaya produksi yang rendah untuk setiap unitnya. Kita juga bisa mengetahui bahwa ciri lainnya yaitu tidak ada variasi yang dihasilkan dalam sebuah proses mass production. Setiap produk harus mengikuti dokumen persyaratan produk. Indikator yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa produksi massal adalah kegiatan produksi yang dilakukan untuk menghasilkan produk dalam jumlah banyak. Biasanya aktivitas produksi ini dilakukan terus-menerus atau berulang dalam satu waktu. Ribuan sampai ratusan ribu produk dapat diperoleh dari hasil produksi massal. Maka dari itu, ciri produksi massal yang utama yakni menghadiri produk dengan biaya produksi kecil. Hal tersebut selaras dengan tujuan produksi massal yang dilakukan perusahaan.
yaitu memenuhi permintaan konsumen serta meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. Namun, mass production tidak semata-mata bermanfaat dan menguntungkan bagi pihak produsen. Keuntungan produksi massal dapat dirasakan pula oleh konsumen, misalnya akses produk jadi lebih mudah dan harganya relatif terjangkau. Jadi, konsumen pun akan memiliki pengalaman yang baik saat berinteraksi dengan produk atau brand milikmu. Untuk menjaga customer experience, pastikan bisnis menggunakan sistem pengelolaan yang andal. Dengan begitu, kamu selalu bisa mengelola operasional mulai dari inventory hingga penjualan dengan efektif dan efisien. Sebelum kita mengakhiri video presentasi kali ini, kami telah mengutip sebuah kalimat dari Maya Angelou yang mengatakan bahwa kesuksesan itu jika kita suka dengan diri sendiri, suka dengan apa yang kita kerjakan, dan suka bagaimana caranya kita bekerja. Saya Desi Sapitri, mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.